Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu bab kedua, tentang kolom, karakter, dan baris. Langsung saja, yaitu yang pertama, yaitu perintah describe. Perintah ini digunakan untuk menampilkan struktur tabel. Perintah ini menghasilkan nama tabel, tipe data, primary, dan foreign key dari kolom yang dapat diisi dengan null, serta detail objek lain yang akan dibahas nanti di kursus ini. Contoh perintahnya seperti berikut, yaitu perintahnya this dari tabel departemen. Langsung saja, itu yang pertama itu kita konekkan terlebih dahulu user kita. Setelah connect, kita masukkan perintahnya, yaitu this department. Bisa dilihat, yaitu dari perintah tadi hasil outputnya menampilkan dari tabel dari departemen ID-nya, departemen nama, manajer, dan lokasi. Perintah ini merupakan informasi penting ketika memasukkan baris baru ke tabel, karena Anda harus mengetahui tipe daya yang akan diterima setiap kolom dan apakah kolom dapat dikosongkan atau tidak. Selanjutnya yaitu operator rangkaian. Operator ini berarti menghubungkan atau menautkan rangkaian menjadi satu. Simbol rangkaian adalah dua bilah vertikal yang kadang dirujuk sebagai pipa. Nilai di sisi operator vertikal ini digabungkan untuk membuat kolom output tunggal. Sintaksnya contoh string 1 simbol vertikal, string 2 string n. Ketika nilai-nilai dirangkai, nilai yang dihasilkan adalah string karakter. Contohnya, operator rangkaian. Di SQL, operator rangkaian dapat menautkan kolom ke kolom lain, pernyataan aritmetika atau nilai konstansa, untuk membuat pernyataan karakter. Operator rangkaian digunakan untuk membuat output teks dapat dibaca. Pada contoh berikut, yaitu kita memasukkan perintah, yaitu select departemen ID, simbol vertikal, departemen name dari tabel departemen. Langsung saja kita contohkan, yaitu kita masukkan perintahnya select departemen, departemen ID, departemen name, from dari tabel departemen. Bisa dilihat, yaitu outputnya menghasilkan dari tabel departemen tadi, yaitu departemen ID dan departemen name-nya, menghasilkan output administrasi, marketing, shipping, IT, sales, eksekutif, account, dan contracting. Yang selanjutnya yaitu rangkaian dan alias kolom.
alias kolom bermanfaat ketika menggunakan operator rangkaian sehingga baris select default tidak muncul sebagai kolom. Kita contohkan perintah berikut: select departemen ID, tanda kutip 2, spasi, departemen name, as, departemen info from departemen. Kita masukkan. Contohnya yang ini. Misalnya select first name, tanda kutip, spasi, simbol lagi, last name, as, tanda kutip, employee name, from tabel employee, from employees. Dan outputnya akan menghasilkan tabel-tabel name, yaitu tabel employee tadi menghasilkan nama pertama dan nama terakhir dari setiap tabel. Outputnya seperti berikut. Yang selanjutnya yaitu rangkaian dan nilai literal. Nilai literal adalah nilai data tetap seperti karakter, nomor, atau tanggal. Contohnya yaitu seperti dolar, nilai 1000, dan tanggal 1 Januari 2009. Menggunakan rangkaian dan nilai literal, Anda dapat membuat output yang tampak seperti kalimat atau pernyataan. Rangkaian dan nilai literal ini dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tanggal. Setiap baris yang dihasilkan dalam query dengan nilai literal akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Contohnya seperti berikut, rangkaian dan nilai literalnya. Dalam contoh berikut yang akan ditampilkan yaitu nama, mendapatkan gaji yaitu $24.000 per bulan, dan stringnya disebutkan has a monthly salary of, dan dolar merupakan contoh. Itu semua merupakan contoh literal. Jika Anda membuat pernyataan SQL untuk menghasilkan output dalam format ini dapat dituliskan sebagai berikut yang ini. Kita masukkan saja perintahnya seperti itu, yaitu select last name, tanda kutip, has a monthly salary of salary dollars as pay from dari tabel employees.
dan akan menghasilkan output yaitu gaji Kings, yaitu gaji per bulannya $24.000 dan Kostras gajinya $17.000, yaitu dari perintah tadi outputnya akan menghasilkan nama pegawai dan karakter yang dimasukkan kalimatnya has a monthly salary, yang ini monthly salary dari tabel salary dollars as pay from employees, dan gajinya itu. Selanjutnya yaitu penggunaan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Perintahnya yaitu select department ID ini from employees. Menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat, kecuali Anda menunjukkan sebaliknya, output query SQL akan menampilkan hasil tanpa menghilangkan baris duplikat. Penggunaan distinctnya seperti ini. Select distinct department ID from employees. Kualifikasi distinct memengaruhi semua kolom yang tercantum dan mengembalikan setiap kombinasi berbeda dari kolom di klausa select. Kata kunci distinct harus muncul langsung setelah kata kunci select. Jadi perintahnya seperti berikut. Select distinct department ID from employees. Department ID from tabel employees. Employees. Ada yang salah, yaitu select distinct department ID from employees. Maka hasil outputnya seperti berikut, tanpa ada yang nilai yang sama dari tabel department ID. Penggunaan distinct ini yaitu untuk menghilangkan baris duplikat. Baik, yang selanjutnya yaitu materi yang keduanya dari bab kedua, yaitu membatasi baris yang dipilih. Langsung saja, yaitu ketika mengambil data dari database yang mungkin Anda perlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan, Anda dapat menyelesaikan ini menggunakan klausa where. Klausa where berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan langsung mengikuti klausa from di pernyataan SQL. Sintaksnya seperti berikut. Where column name comparison, kondisi comparison, value. Perlu digarisbawahi, alias tidak dapat digunakan dalam klausa where ini. Ketika kita masukkan perintah ini, yaitu select employee ID, first name, last name from employees. Maka outputnya akan menjadi seperti berikut, yaitu first name Trena, last name-nya Raj, seperti berikut, ID-nya muncul juga, dan ketika kita masukkan, tambahkan klausa where di dalamnya from employees ini dari tabel employees, dan kita masukkan
ID-nya yaitu kita contohkan 101, maka outputnya kita masukkan from employees where employee ID 101, where from employee where employee ID 101. Setelah kita masukkan clause where tadi, maka akan menghasilkan output yang ada hanya ID 101 yaitu Nena Kocar. Itu adalah penggunaan dari clause where. Selanjutnya itu operator perbandingan dalam clause where. Seperti yang Anda lihat pada slide sebelumnya, tanda sama dengan dapat digunakan dalam clause where. Selain operator sama dengan, operator perbandingan lainnya dapat digunakan untuk membandingkan satu pernyataan dengan yang lain. Yaitu seperti berikut: lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan, atau simbolnya seperti berikut. Langsung dicontohkan saja, yaitu ketika kita masukkan select employee ID, last name, first name-nya kita hapus saja, last name, select employee ID, last name, koma, departemen ID, from employee, where department ID, yaitu 90. Maka outputnya yaitu akan menghasilkan ID dari departemen hanya 90, yaitu akan menghasilkan output dari nama terakhir King Kocar Dihan. Karakter dan string tanggal pada clause where. String karakter dan tanggal pada clause where harus disertakan dalam tanda kutip tunggal, diikuti tanda vertikal. Nomor namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutip tunggal. Pada contoh ini berisi string dan disertakan dalam tanda kutip. Ketika kita masukkan perintah ini, yaitu select first name, last name, from employees. Kita masukkan kondisi where last name-nya hanya ada Taylor. Dan outputnya akan menampilkan yaitu dari perintah tadi yang kita masukkan last name-nya Taylor, maka akan ada Jonathan Taylor, karena yang hanya ada last name Taylor-nya itu hanya Jonathan aja. Selanjutnya yaitu tentang operator perbandingan. Tujuan dari operator perbandingan ini yaitu menerapkan operator yang benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menunjukkan penggunaan yang tepat dari ketentuan between, in, dan like untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Membedakan antara 0 dan 0 dengan pilihan terakhir adalah tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak dikenal, atau tidak berlaku.
menjelaskan penggunaan ketentuan perbandingan dan nul. Operator perbandingan, contoh dari operator perbandingan yang biasa yaitu sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Dan sedangkan SQL memiliki operator lain yang menambahkan fungsional untuk mengambil kumpulan data tertentu, antara lain between and, in, dan like. Between and operator ini digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Ketika digunakan dengan clause aware, ketentuan between and akan mengembalikan rentang nilai dan inklusif, batas bawah dan atas yang ditentukan. Kita masukkan contoh, kita masukkan perintah seperti itu, yaitu kita masukkan perintah ini, maka hasil outputnya yaitu last name dan salary-nya, yaitu select last name, salary from employees where salary hanya menampilkan salary, yaitu rentang nilai antara 9.000 sampai 11.000, yaitu ada 3, 9.000, 10.500, dan 11.000 yang paling tinggi. Maka menghasilkan 3 output. Dan ketika kita ganti between-nya ini dengan operator lebih besar sama dengan n salary lebih kecil, maka hasilnya sama. Selanjutnya yaitu ketentuan in. Ketika kita masukkan perintah select city state provinsi country ID from location where country ID in UK dan CA, maka yang akan ditampilkan hanya city, state provinsi, country ID dari country ID-nya yaitu UK dan CA, maka hasil outputnya 2, yaitu Toronto dan Oxford. Selanjutnya yaitu ketentuan in, juga ditulis sebagai kumpulan ketentuan or, state city, state provinsi, country ID from location where country ID UK. Ketika kita tambahkan perintah country ID UK, kita gantinya from location where country ID sama dengan UK or country ID sama dengan CA, maka hasilnya sama juga. Selanjutnya yaitu ketentuan like. Simbol persen digunakan untuk mewakili urutan 0 atau karakter lainnya. Simbol garis bawah digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Pada contoh yang ditampilkan di bawah, semua karyawan dengan nama belakang yang diawali dengan huruf apapun diikuti dengan O, kemudian diikuti sejumlah huruf lain yang akan dikembalikan. Kita masukkan perintahnya, select last name from employees where last name like garis bawah O tanda persen, maka akan menghasilkan yang last name-nya yang ada huruf O dan diikuti karakter lain, yaitu akan menghasilkan output hanya Kochar, Lawrence, Morgus dari data yang ada di database.
Satu opsi tambahan yang penting ketika Anda harus memiliki kecocokan yang tepat untuk string yang memiliki karakter persen atau garis bawah di dalamnya, Anda perlu menunjukkan bahwa persen atau bawah bukan wildchar, tetapi merupakan bagian dari item yang Anda cari. Opsi escape dapat digunakan untuk menunjukkan atau persen adalah bagian dari nama, bukan nilai wildchar. Misalnya jika ingin mengambil nilai job ID dari tabel karyawan yang berisi pattern R, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah dan bukan satu karakter acak. Contoh ini menggunakan garis miring terbalik sebagai karakter escape, tapi karakter lainnya dapat digunakan. Kita contohkan, kita masukkan perintahnya, select, last name, job ID from employees where job ID like tanda kutip persen tanda miring terbalik garis bawah R escape maka akan menghasilkan output hanya 4, yaitu Abel, Pye, Grant, Taylor. Dan ketika kita masukkan perintah yang ini, select last name, job ID from employees where job ID like tanda kutip persen garis bawah R persen lagi tanda kutip maka akan tampilkan banyak data. Selanjutnya yaitu ketentuan is null. Null adalah nilai yang tidak tersedia atau tidak ditetapkan, tidak diketahui atau tidak berlaku. Dapat melakukan pengujian untuk null seringkali lebih disukai. Anda mungkin ingin mengetahui semua tanggal bulan Juni yang saat ini tidak memiliki konser yang dijadwalkan, contohnya saja seperti itu. Ketentuan is null ini menguji data yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, dan tidak diketahui. Is not null menguji data yang tersedia di database. Langsung saja kita contohkan. Itu kita masukkan perintahnya. Select last name, manager ID from employees where manager ID is null. Maka akan menampilkan output king, yaitu manager ID-nya null. Jika karyawan bernama King adalah presiden di perusahaan sehingga tidak memiliki manajer, maka outputnya seperti ini. Kita masukkan perintah, select last name, commission
PJT from employees where commission is not null. Maka tabel-tabel yang ada di last name yang commission PJT-nya tidak ada isinya, maka akan tertampil di sini dari database. Selanjutnya yaitu kita masuk di bab 3.